Oke, halo YouTube, balik lagi dengan Papa di sini. Di video kali ini Papa pengen bikin video singkat. Jadi hari ini Papa pengen nunjukin ke kalian juga sekalian berbagi pengalaman tentang pengalaman Papa menyekolahkan anak di Taiwan. Oh ya, untuk teman-teman yang belum tahu Papa, jadi Papa ini berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kebetulan sekarang menetap di Taiwan. Dan di Taiwan Papa sudah mempunyai 2 orang anak. Jadi anak Papa yang pertama saat ini mau masuk SD, cuman belum proper masuk sekolahnya. Jadi untuk saat ini bakal hanya apa ya namanya ya, kayak adaptasi gitu, adaptasi ke sekolah barunya. Jadi ada beberapa poin yang Papa bisa petik di Taiwan tentang menyekolahkan anak, khususnya di TK Taiwan ya. Ada beberapa hal yang menurut Papa cukup unik, mungkin cukup berbeda dari Indonesia. Salah satunya untuk hal yang pertama, yang mendasar, tentu kita bakalan ngomongin biaya. Jadi Papa bakalan ngomongin biaya, tentang biaya berapa duit tuh untuk sekolahin anak di TK Taiwan. Apalagi Papa nyekolahin 2 anak di Taiwan. Jadi sistemnya, modelannya di Taiwan itu bayar duit sekolahan itu sekitar 8.000 NT per 6 bulan. Modelnya mungkin kayak 1 tahun ajaran kali. Gue nggak ngerti juga. Yang penting 6 bulan sekali kita bayar 8.000 NT. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 3 jutaan mungkin, atau 4 jutaan. Kalau untuk penukaran sekarang sekitaran lah ya. Koreksi kalau salah ya. Jadi uang sekolah ini yang 8.000 ini juga termasuk di dalamnya uang makan untuk anak. Jadi sekolah TK di Taiwan sistemnya itu siangnya ada makan. Jadi mereka siang itu ada istirahat, makan siang. Terus pagi juga sekitar jam 8 atau jam 10 itu ada snack juga. Snack mungkin ya bermacam-macam, ada buah, kadang buah gitu, kadang roti, segala macam, ada susu mah wajib. Terus siang itu kalau nggak salah sekitar jam 1 sampai hampir jam 2-an kayaknya baru mulai makan siang. Terus nanti ada tidur siang 1 jam, nanti terus bangun tidur, ada lagi snacknya gitu. Jadi ada 3 kali makan. Itu udah include di 8.000 NT itu semua. Terus poin uniknya, jika kita menyekolahkan 2 anak, nah anak yang kedua ini tidak bayar sama sekali. Jadi anak kedua ini ikut bayaran yang di anak pertama itu. Jadi anak kedua gratis, bisa dibilang gratis. Itu uniknya. Gue juga pas pertama denger itu kaget juga. Gue kira bakal, kalau di Indonesia mungkin kita bakal nyekolahin 2 anak kayak gini, ya artinya kita bakalan ngeluarin biaya 2 kali lipat, ngeluarin biaya double gitu. Cuma kalau di Taiwan di sini ini gratis gitu. Dan menurut Papa hal ini cukup membantu untuk untuk teman-teman, untuk orang-orang yang mempunyai anak lebih dari 1. Ini juga sekaligus menjadi salah satu cara untuk
pemerintah Taiwan supaya meningkatkan jumlah kelahiran, angka kelahiran anak. Soalnya kan sekarang benar-benar drop banget, bahkan hampir menyamai Jepang. Tingkat kelahiran anak di Taiwan itu benar-benar drop. Bahkan untuk di tahun anak pertama papa masuk itu sekitar yang papa sebut tadi, sekitar 20-an orang. Nah, untuk di tahun ajaran anak kedua papa masuk itu lebih menurun lagi, lebih kurang lagi, bahkan hanya ada 2 kelas lagi. Bayangin aja, segitu menurunnya tingkat kelahiran di Taiwan. Terus poin berikutnya untuk masalah liburan. Nah, di sini yang agak unik menurut papa. Jadi kalau di Indonesia nih, kan kalau liburan sekolah misalnya nih, liburan kenaikan kelas gitu, itu bakalan libur mungkin ya sekitar 2 minggu atau enggak, seminggu atau 2 mingguan lah. Nah, biasanya kan mulainya pasti hari Senin. Terus kedepannya mulai masuknya ya hari Senin juga. Sedangkan di Taiwan itu berbeda. Sedangkan di Taiwan itu kalau mau liburan sekolah itu modelnya tergantung dari tanggalan. Mereka bakalan ngelihat di tanggalan. Jadi mulainya ya tanggal 1, misalnya kayak kasus anakku yang di sini, mereka mulai libur sekolah itu di tanggal 1. Nah, di tanggal 1 bulan 8 ini mereka mulai libur. Sampai untuk anakku yang kedua, yang TK, kebetulan kan masuk cuma naik tingkatan aja. Jadi dia liburnya hanya 16 hari sampai tanggal 16 nanti. Terus anakku yang kedua ini kan udah lulus TK, terus bakalan masuk ke SD. Jadi SD-nya itu dia liburnya lebih lama lagi, sekitar 2 bulanan. Bayangin loh, libur 2 bulan. Terus yang Bapak bilang unik itu pas masuk sekolahnya. Jadi kan setiap liburan anak tuh panjang tuh, libur panjang. Terus pas masuk pertamanya itu mereka selalu masuknya itu sekitar hari Rabu mulainya, bukan hari Senin. Jadi hari Rabu ini mereka fungsinya itu untuk adaptasi kembali. Jadi ada 3 hari di minggu pertama itu mereka hanya sekolah setengah hari. Itu hanya untuk adaptasi saja. Kalau di Indonesia kan nggak ada istilah adaptasi, langsung jebret sekolah, udah libur panjang langsung masuk pertama udah langsung full dan sekolahnya. Kalau di Taiwan enggak. Jadi ada 3 hari itu untuk adaptasinya saja. Mereka sekolah hanya sampai jam makan siang. Setelah jam makan siang selesai, terus mereka pulang. Begitu. Oke, sekarang kita udah nyampe di sekolahan anakku. Cekam. 为什么是安全帽？先看它传教士在哪里？安全帽给你治。Ini anakku yang kedua. Ini yang pertama, ini yang mau masuk SD. Cuy. Nah, tahan, cara ya. Oh ya, ayo kita jalan-jalan. Bapak lihatin sekalian sekolahannya. Oh iya, fun fact-nya ya, untuk sekolahannya ini juga tempat istri saya dulu sekolah juga loh, waktu masih kecil. Mingseng ini lokasinya. Jadi poin berikutnya yang Papa petik di sini,
Di Taiwan itu nyekolahin anak itu nggak sembarangan. Jadi maksudnya nggak sembarangan itu, kita nggak bisa ngasal nyekolahin anak kita mau sekolah di mana, itu nggak bisa. Khususnya di TK sama SD, itu nggak boleh. Jadi harus sesuai sama domisili. Kalau di Indonesia mungkin harus sesuai dengan KK tempat kita tinggal. Jadi kita tinggalnya di daerah sini, itu harus ikut sekolahan yang ada di situ gitu. Kita nggak boleh ngasal. Kalaupun pengen sekolah di tempat yang sesuai dengan keinginan kita, artinya domisili harus berubah. Begitu. Bahkan kadang-kadang untuk orang-orang yang nyekolahin anak, yang pengen nyekolahin anak di tempat yang berbeda, itu mereka bela-belain untuk masukin domisili mereka ke domisili orang lain. Maksudnya nitip alamat gitu. Harus kayak gitu loh. Tapi kalau udah masuk ke SMA mungkin udah nggak kayak gitu lagi. Jadi udah bebas mau sekolah di mana. Itu adalah beberapa poin yang Papa penting di Taiwan, menyekolahkan anak, tentang menyekolahkan anak di Taiwan. Oke, kita udah nyampe di sekolahan anakku. Ini anakku yang cewek. Ini modelan sekolahannya yang ada di Taiwan. Ini SD. Terus fun fact yang gue kasih tahu tadi, jadi sekolahan ini juga tempat biniku sekolah dulu waktu masih kecil, masih SD. Di setiap kelas itu pasti ada giniannya. Jadi sebelum masuk kelas cuci tangan, keluar kelas pun cuci tangan dulu. Penampakan salah satu sekolah dasar di negara maju seperti ini. Oke, untuk acara kenapa kita kemari, padahal kan masih libur panjang. Jadi hari ini bukan proper kelas, tapi ini yang kayak Papa bilang di awal video, ini hanya pengenalan saja, pengenalan sekolah baru. Jadi kalau nggak salah sih, anakku yang pertama ini bakal mulai masuk sekolah itu di tanggal 30 kalau nggak salah. Pokoknya gimana ya ngomongnya? Masuk sekolahnya di tanggal 1 bulan depan kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih, ini gue ngomong, gue juga nggak terlalu ngurus. Kalau anakku yang ini masuk sekolahnya di tanggal 16 bulan ini, jadi ada libur 16 hari. Jadi mama, 你是建议在这边读书对不对？对啊，对，读6年。啊？6年呢？6年。在家6年。一样啊，差不多啊，这一年也是6年啊。我想6年。可是你收东西都不一样了。Salah satunya juga ada kayak giniannya fasilitasnya. Ada playground. Terus nih lapangannya kayak gini cuy. Ada lapangan futsal, ada lapangan basket, terus trek larinya ini lumayan keren juga sih. Kalau di Lombok ya, Papa kan asalnya dari Lombok nih. Yang ada trek kayak ginian ini cuma ada di apa ya? Ulangi lagi, untuk Papa kan tinggal di Lombok nih. Kalau di Lombok trek yang kayak gini ini adanya cuma ada di GOR, di gedung olahraga apa ya singkatannya, kepanjangannya GOR ya, lupa. Jadi kayak giniannya ini udah yang ada mana ya, gue nggak ngerti ini namanya apaan, cuman yang udah lembut kayak gitu tuh. Ini kalaupun lari ya nggak luka, kalaupun jatuh nggak luka. Mantap. Ini SD cuy, salah satu SD yang ada di Taiwan. Itu office-nya. Terus yang di sini kelas-kelas, ruang kelasnya. Nah, di sini nggak ada lapangan upacara ya. Saya di Taiwan
nggak ada budaya apel. Sedangkan di Indonesia untuk masalah biaya, gue nggak tahu biayanya berapa ya. Maksudnya biaya sekolahin anak TK di Indonesia, gue nggak tahu ya. Teman-teman yang tahu komen dong berapa duit sih biayanya teman-teman di Indonesia nyekolahin anak TK di Indo. Kalau nggak salah nanti kelasnya anak ini di sebelah sana deh. Oke, anakku yang ini nih. Ini sekarang udah mulai. Tadi biniku katanya. Jadi ini juga dimanfaatkan untuk pihak sekolah untuk ngajarin anak. Jadi yang ini yang bakalan ngebawain kelas ini. Nah kebetulan dia juga masih SD kelas 6 cuy. Jadi dia bakalan belajar buat ngajarin anak. Habis belajar jadi guru. Gila, masih SD udah diajarin kayak gini, anjay. Buset, gue tadi agak tercengang juga denger bini gue ngomong. Ada gurunya juga sih yang ngebimbing. Mungkin bisa dibilang dia cuma ngebantuin doang kali ya. Masa iya sih dia bakalan jadi disuruh ngajarin? Apa ini Kola? Kola? Kama? Ini cincang ah? Ini cincang ah? Hah? Anak gue ini biasanya dia nggak pernah takut sama orang asing. Jadi kalau sekarang kok malah. Ini salah satu gurunya. Mereka ngajarinnya pakai mic, pakai salon kayak gitu. 先做没关系，你搬的时候再让他们慢来的再做就好了，没关系，先坐下来没关系。 Wah, jadi mereka ngajarinnya pakai salon kayak gitu, pakai mic. Jadi nggak perlu teriak-teriak gitu. Wah, nice juga. Ini baru pertama kali gue ngeliat guru yang ada di SD. Ya, kalian kalau ngeliat di situ kan ada yang gede, ada yang kecil gitu. Maksudnya ada yang udah lumayan gede, terus ada yang kayak seumuran. Jadi di sini nih semua siswa itu boleh masuk sini. Jadi sekarang kan cuma adaptasi doang untuk anak baru. Jadi untuk yang ini udah kelas 2 atau kelas 3-an mungkin. Dia hanya kemarin untuk ngisi waktu doang. Nah, jadi teman-teman tadi kan ada yang pasti kalian ngelihat ada yang banyak anak-anak SD yang masuk ke sini juga. Jadi setiap liburan itu mereka di sekolahan ini juga gimana ya, pihak sekolah juga menyediakan memfasilitasi untuk anak-anak yang pengen masih tetap masuk belajar di sela-sela liburan. Nah, kayak gitu kan ada anak-anak yang masih bermain-main tuh, dan mereka juga sebenarnya hari ini libur, cuman pihak sekolah memfasilitasi mereka kalau mau belajar silahkan masuk, nggak apa-apa gitu. Anakku ini cuma ngikutin kelas kayak gini ini hanya 3 jam. Jadi sampai jam setengah 12 nanti kita jemput. Ini salah satu kenangannya bini gua sekolah di sini dulu. Jadi ini kolam dari zamannya bini gua ada dulu. Dari zamannya bini gua sekolah dulu, ini kolam masih ada. Yang ini juga katanya. Ini dari zamannya bini gue SD dulu, ini lewat ya apa? Perosotan ini udah ada. Sekolah gede kayak gini ya. Iya kan, coba lewatin ini atau tosi kamu. Ah, berapa jam? 刚才哥哥那么紧张的，你看现在嘞，感觉好玩的哦。有吗？早上起来在那边哭嘞，你看我我害知道，可是我看到有个人在那边在那边紧张啊。你会紧张？没有，他本来刚开始接触很让我紧张，他不知道要干嘛。有爸爸对吗？
20万，你不是长大了，你会10几万啊？跟他家宝说，叫我走了。真的？OK 哦，我说 OK 哦，真的拜拜哟，我要走喽。他说哎呀，好，那我走了，就跟妹妹走了。是要看今天有什么发生事啊？如果今天好玩的话，明天还是一样。明天最好玩，明天是玩乐高呢。乐高是什么？就是那个很像玩具那个啊，长方形玩具，然后叠那个机器人啊，叠可以叠一个玩偶啊，叠自己。乐高那个啊，我姐不是很喜欢拼。那现在呢？今天早上是画画跟英文。然后明天是乐高跟英文的样子。Oke, jadi kata biniku sekarang ini anakku ini bakalan belajar bahasa Inggris. Cuma pengenalan bahasa Inggris dan juga melukis gambar-gambar gitu. Terus untuk besok pagi katanya bakalan ini nyusun puzzle gitu. Jadi hanya game-game kayak gitu. Bukan proper kelas, hanya pengenalan terus bermain sambil belajar gitu. Nah, kalau di Indonesia mana ada kayak gituan nih? 开学那一天是开学那一天。好了。他开学那一天，我要留在这里的。啊？开学那天呢？我啦。开学你要留这里？要跟他们在那边玩亲子游戏。是啊。然后10点要开会，家长开会了。对啊。那天不知道是几点的。你要上课啊？ jadi bini gue katanya nanti kalau anakku yang pertama ini masuk SD terus sudah proper masuk kelas, hari pertama biniku pun akan ikut di sekolah, ikut belajar 1 hari pertama, pengenalan gitu. Kita balik kanan. Gua balik kanan, terus bini gua nanti sama anak gua bakalan ke perpustakaan. Yesus. Ayan. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.